Sidang Komisi Informasi Provinsi Jambi pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2026 dengan nomor register 018-PSI-PSI-3 antara pemohon LSM Gerakan Rakyat Anti Korupsi terhadap pemohon Kepala Desa Olah Kabupaten Batanghari. Kemudian nomor register 019-PSI-PSI-3 antara pemohon LSM Gerakan Rakyat Anti Korupsi terhadap pemohon Kepala Desa Simpang 5 Kabupaten Muaro Jambi. Kemudian nomor register 020-PSI-PSI-3 antara pemohon LSM Gerakan Rakyat Anti Korupsi terhadap termohon Kepala Desa Sungai Lingkar Kabupaten Batanghari. Segera dimulai. Majelis Komisioner akan memasuki ruang sidang. Hadirin mohon berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang penyelesaian sengketa informasi Komisi Informasi Provinsi Jambi dengan nomor register perkara 018, 019 dan 020 dari KIP dan seterusnya antara LSM Gerak Rakyat Anti Korupsi dan Kepala Desa Sungai Lingkar, Kepala Desa Olah dan Kepala Desa Simpang 5 dinyatakan dibuka dan terbuka. Baik, sesuai agenda persidangan kita hari ini adalah untuk perkara 020 ya, dengan Desa Sungai Lingkar pengadaan putusan ini yang termohonnya posisinya dari bahwa majelis saya sebagai hukum termohon atas nama Kirmir dari Desa Sungai Lingkar. Oh, Desa Sungai Lingkar ya. Dan itu juga kita memberikan pemasukan besar dan lunas. Ya, baik. Nanti kami berikan pemohon prinsipal langsung, kemudian yang hadir adalah kuasa ya dari desa. Kami minta surat kuasa. Desa. Silakan pemohon mewakili kalau bisa untuk mengecek identitas kuasa ya. Kita Pak Edward ya, Edward Fadli terakhir ya. Lain kali materinya dimatikan Mas ya. Tanggal berapa ini? Tanggal 1 ya. Ini ya. Tahun berapa Mas? 2022. Ini 2021. Tadi yang versi mana ini? Foto. Ya, bisa. Kita bacakan putusan ya Pak ya. Pak termohon, ini persidangan adjudikasinya sudah yang ketiga kali ya, 2 kali persidangan. Itu kan termohon dari Kepala Desa Sungai Lingkar kan tidak hadir. Jadi kami sudah periksa terkait dengan legal standing, kemudian termasuk salah satunya adalah jangka waktu. Jadi karena pada waktu pemeriksaan 2 kali persidangan itu jangka waktunya tuh
tidak terpenuhi 28 hari masih prematur untuk dilakukan. Jadi ini putuskan untuk pembacaan putusan selanjutnya. Bisa diterima ya? Oke, baik. Untuk pembacaan putusan saya minta kepada Tuhan. Putusan selah nomor 020 dari KIP DPRI dari PSI dari 3 Januari dari 2026. Satu, identitas Komisi Informasi Provinsi Jambi yang menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi publik dengan nomor register 020 dari KIP DPRI dari PSI dari 3 Januari dari 2026 yang diajukan oleh nama LSM Gerakan Jaya Anti Korupsi, alamat korupsi Kelurahan Nabi, Kabupaten Kota dan Kedua Kelurahan Asmani, Kecamatan Palembang, Jambi. Yang mana persidangan diadil oleh Firmansyah selaku Ketua DPD Gerak Indonesia Provinsi Jambi dan Ferry Riana selaku bendahara. Selanjutnya disebut sebagai pemohon terhadap nama Kepala Desa Sungai Lingkar Kabupaten Batanghari, Desa Sungai Lingkar Kecamatan Wonosobo Kabupaten Batanghari. Selanjutnya disebut sebagai pemohon. 1.2 dalam membaca surat permohonan pemohon dalam mendengar keterangan dari pemohon, dalam memeriksa bukti-bukti dari pemohon, dalam memanggil pemohon dan termohon secara sah dan patuh. Duduk perkara, menimbang bahwa pemohon telah menyampaikan permohonan lisensi dan informasi publik pada Komisi Informasi Provinsi Jambi pada tanggal 30 Maret 2026 yang diterima dan didaftarkan oleh Panitra di Komisi Informasi Provinsi Jambi dengan nomor register 020 dari KIP dan seterusnya. Kronologi bahwa pada tanggal 21 Januari 2026 pemohon mengajukan surat permohonan permintaan data informasi kepada Kepala Desa Sungai Lingkar Kabupaten Batanghari dengan nomor 029-GRK-G dan seterusnya yang dikirim melalui JNT pada hari yang sama. Adapun informasi yang diminta terkait pengelolaan dana desa seperti yang pada Permendagri nomor 113 tahun 2013 tahun 2014 dan Permendagri nomor 20 tahun 2018 antara lain. Untuk permohonan informasi dari poin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dianggap sudah dibacakan karena merupakan bagian dari permohonan informasi yang sudah disampaikan dan sudah dilipat dalam persidangan. 2.3 bahwa pemohon tidak menanggapi surat permohonan sampai pada waktu sehingga pemohon kembali mengajukan surat keberatan kepada termohon dengan surat nomor 023 dan seterusnya tanggal 9 Februari 2026 yang dikirimkan melalui JNT pada hari yang sama sebagaimana yang dilakukan oleh pemohon. Bahwa pemohon tidak menanggapi surat keberatan pemohon sehingga pemohon mengajukan penyelesaian sengketa Komisi Provinsi Jambi bertanggal 30 Maret 2026 dan Panitra telah meregister dengan nomor register 020 dari KIP SPKD dari PSI dari 3 Januari dari 2026. 2.5 bahwa pada sengketa informasi publik telah dilaksanakan sidang pemeriksaan awal yang pertama pada tanggal 15 April dan 29 April 2026 dengan dihadiri oleh pemohon tanpa kehadiran termohon dengan pokok agenda sesuai dengan pasal 3 ayat 1 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi publik itu. Pada hari pertama sidang majelis komisioner memeriksa A. Kewenangan Komisi Informasi, B. Kedudukan hukum mentalitas dari pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi, C. Kedudukan hukum termohon sebagai badan publik di dalam sengketa informasi, D. Batas waktu pembagian permohonan penyelesaian sengketa informasi. Alasan dan tujuan permohonan informasi publik yang sudah dibacakan karena tercantum dalam surat permohonan informasi publik. Petitum 2.8 pemohon memohon kepada Komisi Informasi Provinsi Jambi untuk menyelesaikan sengketa informasi publik aku. D. Alat bukti pemohon, keterangan pemohon. 2.9 menimbang bahwa dalam persidangan pada tanggal 29 April 2026 pemohon menyampaikan keterangan secara lisan sebagai berikut bahwa pemohon membenarkan kronologi permohonan informasi sebagaimana diuraikan pada paragraf 2.2 sampai dengan 2.4. Surat pemohon di titik 1 sampai 3 dianggap sudah dibacakan. Keterangan termohon menimbang bahwa termohon tidak hadir dalam persidangan yang telah dijadwalkan oleh majelis komisioner dan diminta dipandu secara patuh. 2.12 bahwa oleh karena termohon tidak pernah hadir dan pihak termohon tidak menyampaikan jawaban maupun keterangan atas permohonan informasi. Bukti-bukti termohon 2.13 menimbang bahwa termohon tidak pernah hadir dalam persidangan telah dijadwalkan oleh majelis komisioner sehingga termohon tidak mengajukan bukti surat. 3. Pertimbangan hukum 3.1 menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan penyelesaian sengketa informasi publik sebagaimana yang diatur oleh pasal 1 angka 5 dan pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Penyelesaian Informasi Publik. Menimbang bahwa informasi pokok permohonan majelis komisioner saat ini pemerintah telah mempertimbangkan lebih dahulu hal sebagai berikut.
Kedudukan hukum negasi yang pemohon. 3. Kedudukan hukum negasi yang termohon sebagai badan publik di dalam sengketa informasi. Batas waktu pengajuan permohonan pemeriksaan sengketa informasi. Terhadap keempat hal tersebut, majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut. A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Jambi. 3.3. Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Jambi mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan relatif. Kewenangan absolut. 3.4. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 4 Undang-Undang 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, yang dimaksud dalam Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 dan peraturan pelaksanaan yang menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik serta menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan atau litigasi dan mediasi. 3.5. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 5 huruf C Undang-Undang 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik junto pasal 1 angka 3 peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi publik, bahwa sengketa informasi publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan atau menggunakan informasi publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3.6. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 9 pasal peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2018 tentang standar layanan informasi publik desa, bahwa informasi publik desa adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikirim atau diterima oleh pemerintah desa berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. 3.7. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 26 ayat 1 huruf C Undang-Undang 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, bahwa Komisi Informasi bertugas menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan atau adjudikasi non litigasi yang diajukan oleh setiap pemohon berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 13 ayat 7 dan ayat 8 peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2018 tentang standar layanan informasi publik desa pada pokoknya yang nyatakan bahwa informasi publik dapat diajukan oleh pemohon secara tertulis dan tidak tertulis, dan untuk menanggapinya badan publik wajib memiliki jangka waktu paling lambat 10 hari kerja sejak diterimanya permintaan dan dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis. 3.9. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 15 ayat 1 peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2018 tentang standar layanan informasi publik desa, pemohon informasi publik dapat mengajukan keberatan dengan atasan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi desa atas alasan-alasan yang ditentukan dalam undang-undang. Keberatan tersebut diajukan paling lambat 30 hari kerja sejak ditemukannya alasan keberatan yang dimaksud. 3.10. Menimbang bahwa pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, pasal 13 huruf B peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi publik menyatakan pada pokoknya bahwa upaya penyelesaian sengketa informasi publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 hari kerja sejak tanggapan tertulis atas keberatan dari PPID diterima oleh pemohon atau berakhirnya jangka waktu 30 hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis. 3.11. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi publik menyatakan penyelesaian sengketa informasi publik Komisi Informasi dapat ditempuh bila apabila tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan atau pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh menimbang bahwa berdasarkan paragraf 3 sampai majelis komisi berpendapat sengketa aku berada dalam kompetisi absolut oleh Komisi Informasi Provinsi Jambi, sebab itu memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa aku. 2. Kewenangan relatif. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang 14 tahun 2008 tentang informasi publik, pasal 6 ayat 2 peraturan Komisi Informasi tentang Nomor 1 tahun 2013 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi publik, bahwa kewenangan Komisi meliputi kewenangan untuk menyelesaikan sengketa informasi publik yang menyangkut badan publik tingkat provinsi yang bersangkutan. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 27 ayat 2 Undang-Undang 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik junto pasal 6 ayat 4 peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi publik, dan hal Komisi Informasi Kabupaten Kota belum terbentuk kewenangan untuk menyelesaikan sengketa informasi publik yang menyangkut badan publik tingkat kabupaten kota maupun badan publik desa dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi. 3.15. Menimbang bahwa termohon adalah Kepala Desa Sungai Lingkar Kabupaten Batanghari, dan karena Komisi Informasi belum terbentuk di Kabupaten Batanghari, maka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kewenangan untuk penyelesaian sengketa informasi publik yang menyangkut badan publik tingkat kabupaten kota maupun tingkat kelurahan desa dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi Jambi, sehingga majelis
Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 angka 11 dan angka 12 Undang-Undang KIP junto pasal 1 angka 7 PSB KPC disebutkan bahwa pemohon dengan sertifikat informasi publik adalah pengguna atau pemohon informasi publik yang menggunakan informasi publik untuk mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang KIP. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 12 Undang-Undang KIP bahwa informasi publik adalah warga negara dan atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang KIP. Pasal 1 angka 7 KIP PPSIP pemohon berdasarkan ketentuan yang selanjutnya disebut pemohon adalah pemohon atau pengguna informasi publik yang mengajukan permohonan kepada Komisi Informasi. Pasal 11 ayat 1 pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas yang sah, fotokopi kartu tanda penduduk, paspor, identitas lain yang sah yang dapat membuktikan pemohon adalah warga negara Indonesia, atau anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat berita negara Republik Indonesia dalam hal pemohon adalah badan hukum. Surat kuasa dan fotokopi KTP pemilik kuasa dalam hal pemohon mewakili kaum orang. 3.20 menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dan terdakwa pemohon dalam perkara Papua dengan lembaga swadaya masyarakat, Gerakan Daerah Anti Korupsi Indonesia yang kemudian Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Jambi yang bertindak untuk dan atas nama organisasi namun tidak dapat menunjukkan surat kuasa dari Dewan Pimpinan Pusat, terdapat membuktikan bahwa ada kewenangan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang memberikan hak kepada DPRD untuk mengajukan permohonan informasi publik maupun sengketa informasi publik. Menimbang bahwa dalam sengketa informasi publik sesuai ketentuan pasal 11 ayat 1 huruf A angka 1 Pergub tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi publik, pemohon dapat menjadi pihak adalah warga negara Indonesia, pemohon orang atau badan hukum, dan sengketa aktuo pemohon adalah organisasi masyarakat berbentuk LSM, Gerak Indonesia DPRD Provinsi Jambi yang bertindak atas nama organisasi namun tidak memiliki kewenangan representasi karena tidak didukung oleh surat kuasa DPRD serta tidak terdapat ketentuan dalam ADRT yang memberikan kewenangan kepada DPRD untuk mengajukan permohonan aktuo. Menimbang bahwa oleh karenanya majelis berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 11 ayat 1 huruf A angka 2 Peraturan Komisi Informasi pemohon wajib membuktikan legalitas dan kewenangannya. 3.23 menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang tidak terbantahkan dokumen yang disertakan oleh pemohon hanya berupa surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat tentang pengesahan keputusan Dewan Pimpinan Daerah serta bukti pendaftaran kesatuan masa politik tanpa disertai surat kuasa dari DPP. 3.24 menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut majelis komisi beberapa pemohon yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aktuo sehingga permohonan patutnya dinyatakan tidak dapat diterima. C. Kedudukan hukum legal sektor pemohon. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 3 Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2018 tentang standar layanan informasi publik desa menyebutkan bahwa badan publik desa adalah pemerintah desa, badan musyawarah desa, badan usaha desa, dan badan pelaksanaan antar desa. Menimbang termohon adalah badan publik desa yang berkedudukan di Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atas seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan atau anggaran pendapatan belanja desa, belanja daerah. 3.27 menimbang bahwa berdasarkan pada uraian paragraf 3.20 sampai 3.22 majelis berpendapat bahwa termohon memenuhi syarat kedudukan hukum atau legal standing sebagai badan publik. B. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi. Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan sehingga menjadi fakta hukum yang tidak terkatakan bahwa pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi dan proses sebagaimana diuraikan dalam bagian kronologi paragraf 2.2 sampai dengan 2.5, yaitu pemohon mengajukan permohonan informasi kepada termohon pada tanggal 21 Januari 2026 melalui jasa pengirim agenda, kemudian mengajukan keberatan pada tanggal 9 Februari 2006 melalui jasa pengiriman JNT. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 13 ayat 7 Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2018 tentang standar layanan informasi publik desa bahwa PPDB wajib memberikan tanggapan tertulis paling lambat 10 hari kerja sejak diterimanya permohonan informasi publik. 3.31 menimbang setelah dilakukan perhitungan terhadap jangka waktu sejak diajukannya keberatan hingga permohonan sengketa diketahui bahwa rentang waktu yang berjalan masih berada dalam 28 hari kerja, sehingga jangka waktu 30 hari kerja yang diberikan kepada atasan PPD untuk memberikan tanggapan tertulis sebelum berakhir. 3.32 menimbang bahwa dengan demikian permohonan penyelesaian sengketa diajukan oleh pemohon masih berada dalam tenggang waktu menunggu tanggapan atasan PPD. Maka berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, majelis berpendapat bahwa permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh pemohon adalah prematur karena belum memenuhi ketentuan jangka waktu sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2013. Oleh karenanya, permohonan pemohon tidak memenuhi syarat jangka waktu dan harus dinyatakan tidak dapat diterima. 3.33
ketiga, berdasarkan seluruh fakta persidangan, ketentuan peraturan perundangan serta hasil perhitungan jangka waktu pengajuan keberatan dan permohonan pengesahan sengketa informasi, majelis berpendapat bahwa permohonan sengketa informasi prematur dan belum memenuhi syarat penuh jangka waktu karena tenggang waktu bagi peserta PID untuk memberikan tanggapan tertulis belum berakhir. Oleh karena itu, permohonan pengesahan sengketa informasi diajukan oleh pemohon dinyatakan tidak dapat diterima. 4. Kesimpulan berdasarkan seluruh uraian serta fakta hukum di atas, majelis komisioner berkesimpulan 4.1 bahwa Komisi Informasi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan akuo. 4.2 bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum negara untuk mengajukan permohonan dalam perkara akuo. 4.3 bahwa pemohon memiliki kedudukan hukum negara dalam perkara akuo. 4.4 bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan majelis pendapat bahwa permohonan pengesahan informasi yang diajukan oleh pemohon tidak memenuhi syarat waktu jangka waktu permohonan sengketa informasi sehingga permohonan akuo tidak dapat diterima. Amar putusan memutuskan menyatakan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik nomor 020/KIP/JBI/PSI/PSI 3 Romawi/2026 yang diajukan oleh pemohon tidak dapat diterima. Menyatakan bahwa permohonan penyelesaian sengketa informasi publik akuo tidak memenuhi syarat formil pada syarat administrasi pengajuan penyelesaian sengketa informasi publik sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Menyatakan Komisi Informasi Provinsi Jambi tidak dapat melanjutkan pemeriksaan perkara karena pemeriksaan pokok sengketa informasi publik akuo. Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Komisioner, yaitu Galasmana Esa selaku Ketua Merangkap Anggota, Siti Masindar SE dan Zamharir SHIMH masing-masing sebagai anggota pada hari Senin 4 Mei 2026 dan diucapkan pada sidang terbuka umum pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2026 oleh Majelis Komisioner yang nama-nama tersebut di atas dengan didampingi oleh Darul Akbar Esa sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh pemohon dan kuasa termohon. Ketua Majelis, anggota, dan panitera pengganti ditandatangani. Demikian pembacaan putusan nomor perkara 20. Apabila nanti salinan putusannya paling lambat bisa diterima 3 hari setelah pembacaan putusan ini, dan apabila nanti para pihak masih ada yang keberatan terhadap putusan ini dapat mengajukan keberatannya ke tut, ya. Baik. Cukup? Ada pertanyaan? Pemohon? Termohon ada pertanyaan? Cukup ya. Baik. Sidang dengan nomor perkara nomor 020/KIP JBI, PSI dan seterusnya antara pemohon dan segera anti korupsi dan Kepala Desa Sungai Lingkar Kabupaten Batanghari dinyatakan cukup dan Oke, kita masuk register berikutnya, silakan. Surat kuasanya tadi sudah ya. Baik, sidang lanjutan Desa Olak sama Desa Simpang 5 ada? Di sini Desa Olak saya di sini. Oh iya, kalau nggak usah duduk aja terus. Iya, Desa Olak juga. Terus Simpang 5 ada? Oh, Simpang 5 ya. Baik. Nah, lanjut ya Pak, pemohon ya. Baik. Saya tidak perlu buka lagi karena tadi sudah dibuka sidangannya. Yang kita tutup tadi yang hanya perkara 020. Sesuai agenda persidangan kita pada hari ini adalah penyampaian bukti-bukti yang kemarin kita kepada pemohon, dan ini alhamdulillah hadir termohon ya dengan kuasanya. Ada kuasa ya? Nah, karena ini tadi kuasanya hanya untuk yang 20. Oh, ini yang 18. Oke, baik. Sama ya. Kenapa nggak sekalian ini? Harusnya bisa 3 perkara ini biar bisa 1 lawyer biar lebih nyaman. Baru ya menerima kuasanya ya. Oke. Mau dilihat kuasanya? Pak cukup?
majelis saja mewakili? Baik, oke. Silakan dulu. Kami perlu sampaikan kepada termohon bahwasanya kita sudah 2 kali persidangan dan 2 kali tidak hadir, ya kan? Makanya kita sesuai dengan peraturan kita PPSDB bahwasanya apabila para pihak khususnya termohon 2 kali tidak hadir tanpa keterangan yang resmi, maka pemeriksaan perkaranya kami lanjutkan. Nah, alhamdulillah ini hadir. Kalau untuk putusan yang tadi karena memang ada putusan selam, makanya kita bacakan putusannya hari ini. Kalau ini terkait legal standingnya sudah kita periksa dan terpenuhi, maka kami periksa kepada materi perkaranya. Ya, kita periksa materi perkaranya. Kita tidak ulang lagi terkait dengan kronologis dan lain sebagainya. Harusnya itu pemeriksaan pertama, karena pemeriksaan awal sudah kita 2 kali pemeriksaan kita sudah bisa dipahami ya. Mohon ya. Baik. Kami persilakan barangkali ada bukti-bukti Bu yang mau disampaikan terkait kemarin kan mau permintaan saya kan ada undang-undang ormas. Ya kan ya, kemarin ada dasar yang berkaitan terkait dengan pertanyaan kita mana yang mengatakan anggaran dasar bahwasanya kita punya kewenangan untuk meminta, ya kan, yang sesuai tujuannya ini kan luar biasa ini tujuannya, ya kan ya, memeriksa dan lain sebagainya. Ini tujuannya kan kurang lebih sama persis dengan tim pemeriksa, ya kan ya, pengawasan memeriksa dengan tulisan. Kami ingin tahu apakah di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga kita ada itu, kemudian apakah di dalam undang-undang ormas yang dimaksudkan ada. Makanya kami minta bukti itu kemarin. Begitu. Ada? Tidak ada ya? Berarti memang tidak bisa dibuktikan terkait dengan itu ya? Tidak bisa dibuktikan ya bahwasanya terkait dengan tujuan, terkait dengan kewenangan sampai sejauh mana. Tapi nanti kami akan pelajari terkait anggaran dasar anggaran rumah tangga pemohon ya. Apakah memang nanti ada regulasi yang mengatur kita punya kewenangan untuk meminta data, karena posisinya pemohon ini kan organisasi yang di tingkat provinsi, sementara anggaran dasar rumah tangga yang dipakai itu adalah pengurus tingkat pusat. Nah, kalau di tingkat pusat idealnya kan harusnya ada pendelegasian melalui surat kuasa yang diberikan kepada kita. Surat kuasa yang diberikan kepada kita itu pertama itu adalah surat kuasa yang untuk menghadiri proses persidangan kan, ya, itu yang sudah dikasih kemarin. Nah, surat kuasa yang berhubungan dengan kewenangan kita untuk bisa meminta data kepada para publik itu ada apa tidak? Nah, itu yang saya minta. Yang kemarin diberikan itu adalah surat kuasa yang berhubungan untuk menghadiri persidangan. Ya kan? Nah, surat kuasa Bapak nih tidak akan ucuk-ucuk kan bisa meminta data kepada badan publik nih, kepala desa. Nah, apa dasarnya? Kalau kita dasarnya itu adalah status berbadan hukum, anggaran dasar rumah tangga, tentu kalau memang kita organisasi yang berdiri sendiri, tentu kita yang punya kewenangan itu. Nah, ini kan kita adalah perpanjangan tangan daripada pengurus di tingkat pusat. Anggaran dasarnya adalah anggaran dasar pusat. Makanya ada nggak kuasa itu diberikan kepada kita terkait itu. Nanti kami akan konfirmasi ya kepada termohon ya terkait dokumen-dokumen itu. Ada tak bisa dibawa itu? Ada 3.000 mah. Oh ada ya? Oke baik, kalau ada nanti kami akan beri ruang Pak di persidangan lanjutan kalau memang itu, tolong dibuktikan sehingga nanti jangan sampai tidak ada permohonan Bapak tersulit nanti bisa kita kabulkan. Itu bukan kewenangan Bapak untuk meminta data itu gitu ya, tolong itu diinikan sebenarnya. Jadi jangan sampai nanti tidak ada. Jadi apa yang kita mengabulkan terhadap orang yang minta permohonan tapi orang itu tidak punya kewenangan. Lebih baik Bapak tidak menggunakan badan hukum, bagus secara perorangan. Artinya Bapak secara pribadi boleh meminta data itu. Tapi karena Bapak menggunakan status berbadan hukum, otomatis kalau status badan hukumnya adalah organisasi Bapak sendiri yang ada di tingkat provinsi ini, berarti kewenangannya ada di tangan Bapak. Tapi karena ini adalah organisasi di tingkat pusat, maka harus ada pendelegasian dulu kepada kita. Kuasa itu ada apa tidak? Nah, itu tolong nanti dibuktikan ya Pak ya.
Sekaligus nanti tolong kami kasih ruang, tolong anunya undang-undang ormas kita bisa, tapi kalau itu dijadikan bukti, ya kan ya itu kan ada kekuatan tersendiri. Undang-undang ormas, kemudian yang disebut anggaran dasar anggaran rumah tangganya yang menyatakan bila perlu di stabilu, mana yang menyatakan bahwasanya kita punya kewenangan untuk meminta itu. Kalaupun tidak harus dengan tidak kuasa, ya kan ya. Kalaupun tidak, tidak mesti harus ada kuasa, kami punya kewenangan untuk dasarnya adalah ini, aturannya anggaran dasar rumah tangga ini. Nah, tolong buktikan itu kepada kita. Ya, dipahami Pak ya. Baik, saya mau proses ini kepada termohon ini, termohonnya bisa hadir dengan kuasa ini. Saya mau tanya dulu ini permohonannya benar tak? Permohonan tanggal 13 Januari. Bapak bawa dokumen-dokumen Pak? Oh, ini majelis ini. Oh, nggak bawa dokumen. Proses persidangan bertarung beracara nggak ada dokumen-dokumen yang dibawa. Tanggal berapa Bapak menerima kuasa kemarin? Tanggal 1 ya? Pak, Tanggal 4 terima kuasa. Pak, kepala desanya tidak menyerahkan dokumen-dokumennya semua? belum bisa. Oh, oke, tidak apa-apa. Kami sudah cek juga ini terkait kebenaran ini. Nah, saya mau tanya alasan saja secara sekilas. Kepala desa ada tidak menyampaikan kepada kita kenapa surat dari permohonan ini tidak dijawab, baik itu permohonannya, baik itu surat keberatannya, ya kan ya begitu. Kenapa alasannya? Baik, majelis menyampaikan bahwa terkait apa yang dimohonkan oleh pemohon untuk meminta dokumen beli, yang pertama memang pada prinsipnya tidak ada surat yang masuk secara administrasi ke pihak pemerintah desa. Nah, maupun surat keberatan yang sampai ke pemerintah desa. Tidak ada surat sama sekali ya? Nah, perlu kami sampaikan bahwa ada surat tetapi dikirim melalui JNT. Namun surat itu tidak sampai kepada pemerintah desa. Nah, artinya surat yang kami anggap siapa yang menerima, siapa yang berwenang menerima surat itu, siapa yang memegang, maka kami menganggap ya sebagai kepala desa kami ya tidak pernah menerima surat secara langsung. Itulah yang menjadi alasan dari kami sampaikan. Oke, baik. Pertama tadi alat pertama bahwasanya tidak ada surat yang diterima. Iya, secara langsung. Secara langsung ya, karena memang tidak dikirim secara langsung ya, benar ya. Tetapi ini dikirim melalui JNT. Melalui JNT dikirim, diterima apa tidak? Nah, faktanya mereka ini tidak menerima itu. Kepala desanya. Kepala desanya. Terus bisa tahu ada surat melalui JNT itu dari mana? Tiba-tiba ada surat di rumah. Ada surat datang ke rumah, tidak dikirim melalui kantor. Yang antar siapa? Pihak JNT. Oh, JNT ngantarnya ke rumah. Ke rumah. Alamat ditujukan alamat rumah atau alamat kantor, Pak? Alamat kantor. Bisa nyampainya ke rumah ya? Iya. Hebat JNT-nya itu, Pak. Yes. Iya. Luar biasa. Alamat rumah nyampe di kantor. Mungkin kali yang ngantar ke kantor terus minta alamatnya di rumah kali ya. Maaf, sekretariat ya. Tapi diterima ya. Diterima. Akhirnya diterima. Cuman tetap menjadi pertimbangan bahwasanya surat itu dianggap tidak ada gitu anunya. Kalau poin kita dari formalitas dianggap tidak ada karena tidak secara langsung pihak yang termohon. Bisa kami tahu tanggal berapa diterimanya itu? Yang diterima kalau tidak salah tanggal 1-an ya. Tanggal 1 apa? Mei. Kalau tidak salah ya. 1 Mei. Iya. Lama sekali. Surat pertama aja tanggal 13 Januari. Berarti satu mungkin surat dari kami. Surat KI kali itu yang 1 Mei. Ya, izin perlu disampaikan Nah, karena yang pertama adalah memang Pak Abdurrahman yang berkoordinasi dengan Pak pemerintah desa. Dan mungkin beliau lebih secara rinci dan Pak Abdurrahman ini siapa? kuasa. Itu yang memang beda tadi Pak, lebih tahu terkait itu. Kita kan puasa juga. Iya. Masa sama-sama puasa nggak ada menyampaikan keterangan informasi dan lain sebagainya? Oh, kalau saya izin karena kami berbagi bidang, mungkin waktu itu ketemunya Pak Abdurrahman. Saya memegang perkara yang lain.
Baik, silakan ya, itu anu pola saudara ya. Tapi saya kasih masukan juga. Ya. Kita kan dituju sebagai lawyer kita profesional, ya kan? Dibayar kan? Itu tidak tahu. Ya silakan dibayar atau tidak dibayar monggo itu hak saudara. Ya kan? Tapi yang jelas profesionalitas, ya kan model begitu. Artinya kalau dalam satu tim lawyer itu sudah ditugaskan, tentu kalaupun ada satu yang berurusan, tim yang lain sebagai orang yang diwakilkan untuk menghadiri persidangan, tentu dia harus mendapatkan data, informasi, keterangan dan lain sebagainya. Ya kan, nanti jangan sampai di persidangan cuma duduk manis saja. Ya tentu saudara Pak siapa? Padli, sarjana hukum. Nanti tentunya kan nanti kalah nanti dengan pemohonnya, ya kan model begitu, cuma duduk manis diam saja sementara tidak tahu keterangan apa yang diberikan. Ya, minta tolong Pak ya, nanti bisa diinikan lagi terkait hal itu. Itu yang penting ini pembahasannya. Berarti yang diterima itu surat yang terakhir yang 1 Mei ya, terkait panggilan kita KI yang lewat JNT. Karena kita memang lewat JNT kalau pengiriman ya, JNT ya panitia ya, lewat JNT. Terkait surat yang permohonan, Bapak pernah baca permohonannya? Belum. Bisa maju ke Pak, biar lihat. Jadi nanti Bapak bisa, ini permohonannya ya, ini permohonannya. Silakan Ibu mewakili saja ke sini. Ibu saja, silakan Bapak mungkin apa namanya ya. Ini kan permohonannya. Permohonannya kan tertanggal 3 tanggal mohon maaf, ini keterangan. Ini permohonan kita. Nah ini permohonan kepada kepala desa ya. Ini permohonannya. Ini suratnya tanggal 3 Januari. Ya kan logikanya ini kan dikirim lewat JNT kan. Nah ini kemudian ini yang keberatan karena tidak ada jawaban, terus ada surat yang kedua adalah Februari. Nah yang kami tanyakan adalah kedua surat ini itu bukan surat panggilan kami untuk sidang, bukan panggilan sidang ini. Nanti tolong diproses biar tahu ya. Nanti jangan apa kita lawyer kalau nggak tahu apa yang harus di dokumen yang dipegang dibawa di sini kan. Silakan. Silakan. Jadi kami mau pendalamannya agak susah. Mau kita tanya gitu kan ya terkait ini benar tanggal berapa, alasannya apa, kenapa tidak di sini kan. Oke, nanti kita pendalaman yang lain saja. Baik, kita dalamin yang terkait dengan yang lain ya. Sepengetahuan saudara ini yang saudara. Saya karena saudara ini sudah tidak memegang data dan dokumen, jadi agak sejauh mana pemahaman saudara terhadap dokumen-dokumen desa ini yang mana yang itu biasanya yang namanya anggaran peraturan desa, dokumen dan RAP, rencana kegiatan, LPJ dan lain sebagainya. Sepengetahuan saudara itu informasi yang terbuka dan tertutup. Kalau terkait perencanaan yang mestinya terbuka ya. Ya, kalau saudara bilang tertutup nanti berbalik. Orang mereka saja umumkannya di papan pengumumannya kan. Dan itu semua realisasi kan ada tuh realisasi sekian, anggaran terima sekian, realisasi ini untuk ini sekian kan ada. Nah, itu. Pengetahuan saudara diumumkan nggak di desa? Kalau secara di informasi diumumkan, ya, diumumkan ya. Sebelum realisasi segala macam mungkin ada nama Oke. saudara desa. Ya, kemudian juga apa namanya ada pelaksanaan kegiatan pengadaan barang jasa nggak di sana? Tahun selama tahun 2023 tahun 2024 di desa sana? Ya. Kalau tahun saudara tidak tahu ya. Iya susah makanya saudara nggak pegang data dan lain sebagainya. Masuk kita itu saudara hadir sudah dengan data sudah apa yang mau kita konfrontir kita tanya gitu kan ya. Soalnya nanti kalau misalnya ini ada permintaan dokumen dan jasa, ternyata nanti kalau kita kabulkan, kami nggak ada pelaksanaan itu Pak, ini kita yang salah gitu loh. Makanya kita akan cross check dulu kebenarannya, apa enggak ini. Nah kan udah begitu, makanya dan di sini tidak disebutkan ini juga pemohon juga lain kali. Saya minta tolong kepada pemohon juga, di saat pemohon meminta data kepada badan publik, khususnya berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa, tolong sebutkan nama pekerjaan pengadaan barang dan jasanya.
Iya, ya pemohon ya. Lain kali begitu sehingga berarti sudah ada pekerjaan itu gitu loh dilaksanakan. Kalau ini kan ngambang di dokumen kontrak pada perjalanan maupun penyedia jasa maupun suatu kelola yang mana, gitu loh. Jadi kan bingung juga desa mau berikan yang mana nih, permintaannya yang mana, ya kan model begitu. Nah itu satu yang kita lakukan. Kemudian saya mau tanya juga, itu punya BUMD nggak di sana? BUMDes ada, BUMDesnya ada. Kalau itu saya Nah, nggak tahu juga. karena Ini izin majelis ya. perlu saya sampaikan kami advokat ini kan bekerja berdasarkan undang-undang 2000 nomor 23 ya. Nah, artinya kalau mau masuk terkait teknis ya kan kita tidak boleh sejauh itu ya. Akan tetapi terkait apabila ada orang meminta bantuan hukum yang pada konteksnya terkait perkara yang kita tangani yang mungkin perlu kami dalami, tapi yang di luar itu bukan kewenangan kita. Yang mana yang dimaksudkan bukan kewenangan? Ya, maksudnya BUMDes atau apa? Bukan. Maksud saya kan begini. Kan kita menerima kuasa nih. Ya. Kuasanya tentang apa kan tentu tentang ini. Apa sih masalahnya? Tentu kan permasalahannya itu kan kita pelajari. Ya. Oh pelajari, oh ternyata yang diminta itu adalah ini. Wah ini ada BUMDes. Ini BUMDes memang di desa ada. Ya kan tentu kita konfrontir dulu, kita tanyakan sama pemberi kuasa kan udah begitu. Sehingga di saat kita ditanya, kita bisa jawab gitu kan begitu tuh. Jadi bukan persoalan kewenangan ada atau tidaknya BUMDes itu di desa itu. Memang tidak kewenangan lawyer, ya kan ya, dan juga tidak kewenangan kepala desa. Ya kan karena BUMDes ini kan sebenarnya dia berdiri sendiri di desa itu, ya kan ya. Dia punya direktur sendiri. Ya kan model begitu. Memang salah satu programnya desa harus bisa membuat adanya BUMDes yang ada di desa sebagai nanti itu bisa menjadi pemasukan untuk kegiatan-kegiatan yang ada di desa kan begitu. Nah, makanya kami mau tanya ini gitu. Ya nanti ini bisa cerita di data ya. Izin paling kami akan hadirkan langsung terus. Nah itu lebih bagus. Iya kita kemudian. Iya itu lebih bagus. Kami senang kalau prinsipalnya bisa hadir. Ya, minta tolong nanti dihadiri langsung prinsipalnya. Kita persidangan yang akan datang. Gitu ya. Ini penting karena ini menyangkut dokumen-dokumen yang mau diminta ini seperti apa. Gitu kan kita mau cross check dulu. Ya kan poinnya banyak betul ini pemohon minta dokumennya. Padahal ini kalau kita lihat ada tumpang tindih mintaannya. Ya kan model begitu. Nah, tumpang tindihnya nomor poin 7 loh Bapak, itu laporan penggunaan dana BLT. Saya mau tanya, dana BLT itu dengan poin yang pertanyaan yang nomor 1 ini sama tidak sebenarnya Pak? Itu yang akhirnya dana itu bantuan-bantuan semua itu dituangkan dalam APBDes dan perubahannya itu Beda. sama nggak? Beda. Jadi yang APBDes yang mana? BLT yang mana? Yang menurut pengaturan BLT kan untuk masyarakat. Kalau yang APBD nya korban segala macam. Kalau dia nomor BLT ini kan nama penerimanya. Bantuan langsung tunai yang nama-nama penerima. Oh, dana BLT desa. Desa ya. Untuk desa kan? Untuk desa masyarakat. Iya, bukan. Ini kan bukan BLT maksudnya bantuan untuk warga masyarakatnya atau dana bantuan ADD atau dana desa itu. Dana desa. Iya. Yang ini dimaksudkan dana desa atau dana alokasi ADD itu. Iya. Yang dimaksudkan BLT ini. Kalau ADD kabupaten kalau ADD. Iya, DD. iya kan ya. Dana desa kan ada yang dari pusat, kemudian ada yang dari daerah. Iya. Ya kan yang model begitu. Ada DD dengan ada ADD kan model begitu tuh. Ya kan ya. Dan itu kan setahu saya kan dituangkan di dalam akhirnya dituangkan di dalam APBDes. Beda Pak. Oh iya, masa iya Pak? Coba dulu pelajari, ya kan? Nanti kita akan tanya juga nanti dengan prinsipalnya. Nah makanya kalau ini nanti poinnya sama, ya kan ya nggak perlu lagi terulang lagi karena sama. RAB, laporan realisasi pengeluaran, atau nanti di sini ada nanti laporan itu semua, ya kan model begitu tuh. Jadi jangan tumpang tindih anunya. Jadi makanya kalau memang yang nanti kita spesifik ya, kita dalami. Penting ya Pak ya, saya minta tolong. Kecuali kalau termohonnya memang sudah mendalami penguasaan terkait materi-materi ini. Tapi kalau tidak, kalau bisa prinsipalnya juga ada. Oke ya, begitu ya.
Sementara dari saya cukup. Silakan pendalaman dari Ibu. Silakan. Baik, terima kasih kepada Ketua Majelis terkait dengan kenapa kemudian kita klarifikasi kepada termohon terkait dengan BUMDes, karena kebetulan yang dimintanya soal BUMDes. Jadi tentu kami harus menanyakan kepada termohon apakah ada BUMDes di desa tersebut. Jadi kami bukan nanya soal apakah advokat wajib tahu soal BUMDes, enggak. Karena kebetulan yang dimohonkan oleh saudara pemohon ini adalah tentang BUMDes. Tapi ingin mengklarifikasi, nanti kami tabungkan ternyata BUMDes itu tidak ada di desa itu, atau BUMDes ini berbeda lembaga dengan yang namanya Pemdes. Karena itu yang nanti kami ingin tahu. Kalau kami misalnya BUMDes itu berdiri sendiri sebagai badan publik desa, kemudian pemerintah desa berdiri sendiri sebagai badan publik pemerintah desa, maka tentu ini akan berbeda pemahamannya. Makanya kami tadi ditanya oleh Ketua Majelis, apakah ada BUMDes di sana, apakah lembaganya sama dengan Pemdes. Jadi bukan nanyain apakah advokat wajib tahu soal BUMDes atau bukan, karena kebetulan pokok perkaranya soal itu. Kemudian ini saya ingin tanya kepada saudara pemohon terkait dengan peraturan desa tentang APBDes dan perubahan APBDes tahun anggaran 2023-2024. Itu ya yang diminta ya. Kira-kira apa yang ada di Perdes itu 2023-2024 sehingga saudara pemohon ingin tahu informasinya. Informasi apa yang ada dalam Perdes APBDes itu sehingga saudara pemohon membutuhkan informasi terkait dengan APBDes 2023 dan 2024. Satu, bidang penghasilan tetap dan tunjangan kades. Penghasilan tetap dan Tunjangan kades. Penyediaan tunjangan hari raya kepala desa. Selanjutnya penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa. Selanjutnya penyediaan tunjangan hari raya dan perangkat desa. Penyediaan jaminan sosial perangkat desa. Dua, penyediaan operasional kantor desa. Penyediaan tunjangan BPD, penyediaan operasional BPD, penyediaan insentif RT, penyediaan sarana prasarana keperkantoran, aset dan aset tetap, pengelolaan administrasi dan operasi pemerintah desa, penyusunan dokumen perencanaan desa. Tiga, bangunan, penguatan peningkatan kapasitas tenaga, keamanan ketertiban oleh pemerintah desa. Empat, pembinaan masyarakat, pembinaan pemuda, olahraga, pembinaan lembaga adat, pembinaan PKK, terus pembinaan LKM. Oke, itu isi yang ada di peraturan desa ya, di Iya. APBDes ya. Iya. Kira-kira saudara pemohon punya temuan apa sehingga butuh misalnya apakah desa ini mencairkan THR atau mencairkan tunjangan kepada perangkat desa, apakah ada temuan tidak sesuai dengan ini atau bagaimana? Ada temuan apa? Boleh disampaikan di sini biar kami ini tahu bahwa saudara membutuhkan data ini gitu. Di bagian posyandu. Di bagian posyandu kenapa? Tidak dibayarkan honor posyandu. Tidak dibayarkan honor untuk posyandu. Jadi itu ya. Iya. Berikutnya ini kan juga minta dokumen pelaksanaan anggaran, dokumen pelaksanaan perubahan anggaran pada tahun anggaran 2023-2024. Kan tadi sudah minta APBDes. Secara spesifik, kenapa butuh lagi di DPPA ini? Untuk melengkapinya itu majelis. Yang melengkapi? Ya, Apa tidak cukup hanya dengan peraturan desa APBDes saja? tidak, untuk melengkapi itu saya berkaitan itu. Ya, kan di APBDes juga ada sebenarnya program-program yang sudah ini kan di dalam APBDes. Misalnya untuk gaji perangkat desa sekian kali 12 itu kan biasanya ada di ini. Ada. Ya, terus untuk apa lagi untuk ini DPA ini? Untuk melengkapinya. Saudara termohon DPPA-nya ada nggak istilah DPPA di pemerintah desa? Nanti kita kabulkan, nggak tahu nggak ada istilah DPPA di desa. Kalau di apa kan namanya DPA, kalau APBN namanya DIPA. Makanya kami takut nanti ini tidak ada istilah itu misalnya. Apakah ada istilah DPPA di desa?
dana itu ada istilahnya. Ada di BPA. Terus ini dokumen pelaksanaan anggaran dan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran pada tahun anggaran 2003 dan 2024. Terus ada A, B, C, D-nya lagi, rencana kegiatan dan anggaran desa, rencana kerja kegiatan desa, rencana kerja biaya. Ini kan sudah minta BPA, minta lagi RKA ADES, minta lagi RKK ADES, minta lagi RKB, rencana kerja biaya. Nah, ini seberapa penting anggaran ini, dokumen ini buat saudara untuk melihat tadi sesuai dengan tujuan permohonan saudara. Karena ini kan berarti dokumen ini ada APBD, DBPA, nanti RKKA, RKK desa. Apakah tidak cukup hanya di BPA saja, misalnya? Cukup majelis biasa. DBPA saja. Oke. Karena saya rasa di BPA semua ada gitu. Biar kita tahu dokumen yang dimaksud itu apa. Karena nanti kalau dikasih lagi bentuk anggaran lain nanti bingung termohon ini banyakan. Yang mana lagi ini nanti takutnya. Berarti Perdes sama DBPA ya, khusus itu ya. Terus ini perubahan desa tentang LPD tentang APBDes. Ini LPD APBDes dengan perubahan APBDes ya, LPJ-nya ya. Berarti tadi peraturan desa tentang APBDes dan perubahan APBDes, kemudian tentang LPJ tentang APBDes itu berbeda ya. Oke. Berarti 1, 2, 3. Berarti kalau 3 ini ada, yang bawah ini udah cukup ya, nggak usah lagi ya. Oke, berarti 1, 2, 3. Kemudian laporan pengelolaan aset desa seperti yang dimaksud dalam ini, buku inventaris aset desa. Nah ini tadi kan temuan saudara itu terkait dengan gaji posyandu yang tidak dibayar. Terus hubungannya mohon informasi tentang buku inventaris aset desa itu apa? Apa ada hubungannya dengan posyandu? Tak ada. Hah? Tak ada. Terus untuk apa itu? Kan ada bangunan di situ, proyek bangunan desa. Iya, tadi kan saudara bilang kebutuhan untuk meminta data itu kan karena ada temuan soal dana posyandu yang tidak dibayar. Makanya nanya apa hubungannya dengan buku inventaris aset desa dengan dugaan dana posyandu sehingga saudara juga membutuhkan laporan pengelolaan aset desa. Tidak ada hubungan. Berarti untuk apa data ini? Kita baca-baca baik itu. Itu main-main namanya. Itu ketika meminta informasi itu harus jelas digunakan untuk apa gitu. Kalau untuk baca-baca aja Dibaca dan kami turun ke lapangan setelah dikasih. oke, ada temuan nggak? Belum pernah ke sana lagi ketua. Belum ada temuan. Ada di sini ada buku inventaris aset desa, daftar aset desa yang dihapus, keputusan kepala desa tentang pengambilan aset inventaris desa, daftar status penggunaan aset desa. Saya tanya kepada termohon, apakah terkait dengan buku inventaris aset desa, daftar aset desa, keputusan kepala desa, daftar status penggunaan aset desa, lokasi aset desa, termasuk informasi terbuka di desa? Terbuka ya. Kemudian nomor 5, dokumen kontrak pada pengadaan barang jasa yang melalui suap kelola. Saudara tahu di 2023-2024 ini ada pengadaan barang dan jasa di desa ini? Belum tahu. Belum tahu. Kira-kira apa yang mau dilihat di sini? Tadi kan terkait dengan honor posyandu yang tidak terbayar. Hubungannya dengan pengadaan barang dan jasa apa? Untuk baca-baca juga? Baca dan sudah dibaca turun ke lapangan majelis. Telusur di mana? Iya. Saudara kepentingannya apa minta dokumen kontraknya? Saudara aja belum tahu kontrak apa yang ada di sana. Ini kan minta dokumen kontrak, kecuali minta pengadaan apa nama pengadaan barang dan jasa di sana. Kita takutnya tidak ada kontrak di sana. Dokumen kontrak. Nah dikabulkan satu majelis, 9 tahun ini mereka tidak punya dokumen kontrak pengadaan barang dan jasa. Makanya kami ingin tahu kira-kira ada nggak pengadaan barang dan jasa yang dikontrakkan di sana. Kalau memang ada, saudara tahu apa, dan kita tanya. Kalau ini kan tidak tahu juga, tidak tahu juga. Tuh. Karena nanti bisa jadi tidak ada pengadaan barang dan jasa di musim efisiensi ini, atau bisa jadi tidak ada dokumen yang kontrak, atau dikerjakannya paling cuma sekedar apa yang lain-lain dan sebagainya. Karena kan agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya kan. Itu
itu. Ini kan ada surat perintah kerja. Kalau cuma untuk baca-baca aja kan nggak terlalu penting. Kecuali ada saudara tahu ada dugaan pengadaan barang jasa apa, sehingga kita bisa memastikan bahwa memang di sana ada pengadaan barang dan jasa. Berikutnya BUMDes. Saudara meminta BUMDes ini ke pemerintah desa. Apakah saudara pemohon mengetahui bahwa BUMDes ini bagian dari pemerintah desa? Artinya ini badan publik yang menjadi kewenangan badan publik desa? Oke, coba nanti dibuka Undang-Undang Pergi 1 tahun 2018 tentang standar layanan informasi desa ini. Maksud dengan badan publik desa adalah pemerintah desa, badan pemusyawaratan desa, kemudian termasuk di sana adalah BUMDes. Jadi dia adalah bagian dari badan publik desa, bukan menjadi bagian dari badan publik pemerintah desa. Sama ketika orang minta informasi Bank Jambi ke Pemprov Bank Jambi itu adalah badan BUMD, badan perusahaan daerah yang kekuasaan datanya ya di Bank Jambi, bukan di Pemprov. Walaupun Bank Jambi itu adalah ada sahamnya Pemprov di sana. Jadi dia badan publik yang berbeda. Begini Majelis, dana BUMDes itu kan dari dana desa. Ya ditanya aja dana soal yang berhubungan dengan ini, karena kalau yang ditanya itu RPJ BUMDes di dalam Pergi 1 tahun 2018 yang disebut dengan badan publik desa, 1 pemerintah desa, badan pemusyawaratan desa, badan usaha milik desa. Jadi mereka sama-sama badan publik desa. Jadi kalau mau minta, ya nanti kita akan menimbang lah. Dan nanti dibaca lagi. Apakah ini kemudian menjadi kewenangan pemerintah desa atau bukan? Seperti itu ya. Ini sama saya kasih analogi. Ada orang minta permohonan informasi, minta laporan keuangan Bank Jambi di Pemprov. Kira-kira Pemprov punya kuasa nggak untuk menyampaikan laporan keuangan Bank Jambi? Walaupun dia memunculkan setiap tahun investasi ke Bank Jambi. Tapi kan yang menyampaikan laporan keuangan itu adalah badan usaha itu sendiri, bukan Pemprov Jambi. Itu ya analogi yang sederhananya seperti itu. Oke, saya kembalikan ke slide Majelis. Baik, terima kasih. Kami lanjutkan kepada undang. Baik, terima kasih Ketua. Ini yang saya tanyakan kepada pemohon. Pemohon ini sudah berapa kali sidang di sini? Kalau pertama kali Baru pertama kali ya. Baik. Terus termohon tahu tidak mekanisme atau kewajiban bagi badan publik itu untuk menjawab permohonan informasi? betul tahu. Belum tahu. 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 Coba jelaskan. Kalau artinya ini sifatnya kalau ada permohonan meminta informasi publik, artinya harus melaksanakan surat administrasi surat maupun permohonan dan harus sampai kepada pihak yang bersangkutan, artinya pemerintah desa. Kalau surat itu sudah dilaksanakan secara administrasi, artinya ada kewajiban pemerintah desa untuk memberi jawaban. Kalau sebaliknya apabila tidak ada permohonan, artinya tidak ada wewenang menjawab. Baik, di dalam undang-undang itu diatur. Jadi badan publik itu mempunyai kewajiban menjawab itu 10 hari kerja. Apabila tidak dijawab, maka pemohon bisa mengajukan keberatan. Keberatannya dijawab 30 hari kerja, kewajiban daripada badan publik. Apabila tidak dijawab dalam waktu 30 hari kerja, maka pemohon bisa mengajukan sengketa komisi informasi. Ini berkaitan dengan jangka waktu. Jadi ini sangat penting sekali. Maka dari itu sebelum nanti saya tadi mau menghadirkan langsung kepala desa. Kami mau mengkonfirmasi ini apakah surat ini benar-benar diterima atau tidak. Ini sangat penting sekali. Terus kepada pemohon, ini yang surat pertama ini saya lihat tidak ada bukti pengirimannya. Apa tidak ada? Betul dilampirkan? Iya betul. Iya. Hilang. Ini tidak ada dilampirkan soalnya. Kalau yang keberatan ada dilampirkan. Gimana cara kita memastikan bahwa surat ini sudah nyampe? Di aplikasi JNT-nya ada? Nanti kita minta keterangan JNT. Nanti ke JNT.
Baik, mungkin itu saja. Baik, terima kasih. Baik, pemohon dengan pemohon, jadi pendalaman untuk saat ini cukup ya, karena kita tidak bisa banyak melakukan pendalaman khususnya kepada pemohon, karena saat ini kuasa belum sebetulnya memegang data-data dan informasi yang disampaikan oleh pemberi kuasa kepada pemohon. Jadi kita tunda lagi persidangan. Sekaligus juga ini dua perkara Pak ya. Perkara juga yang nomor ini kan yang 18. Nah, perkara yang 19 simpang 5 juga kita panggil kembali, sekaligus nanti Bapak bisa melengkapi tadi permintaan saya bukti-bukti. Tolong dilengkapi itu. Anggaran dasar anggaran rumah tangga stabil itu yang besar-besar. Kalau memang ada kewenangan kita untuk bisa minta ya, itu. Nah, kalau menyangkut undang-undang ormas sekarang kemarin menyampaikan apa yang menjadi kewenangan ini, kok tujuannya bisa sampai memeriksa administrasi keuangan desa. Karena kalau yang punya kewenangan memeriksa ini pertama itu adalah biasanya badan audit yang memang punya kewenangan itu. Jadi bukan kewenangan kita untuk memeriksa itu gitu loh. Nah, artinya kalau sudah pengertian memeriksa administrasi keuangan desa itu posisinya kita kurang lebih sama dengan badan audit kan, boleh begitu tuh. Artinya kita bisa melihat bukti kwitansi dan lain sebagainya. Nah, apakah kita pemohon memang punya kewenangan untuk itu? Nah, kan boleh begitu tuh. Itu makanya pertanyaan saya sampai ke sana. Kalau memang ada, apa buktinya? Tuh, mana dasar hukumnya? Sehingga ini kan bisa menjadi pertimbangan kita. Kalau tidak ada, berarti ini kita tidak punya kewenangan untuk itu. Ya kan gitu. Itu ya. Bisa dipahamin ya. Kita tunda tanggal 13 ya. Izin majelis yang untuk simpang 5 kira-kira pertanyaannya sama ya? Kami tanyakan juga Sama, Pak. ya, Ya. maksudnya terkait dokumen itu sama supaya Ya. Tapi jangan sampai nanti ada. Permohonannya sama, apanya sama ya. Kita kan sama. Poinnya sama, karena kan simpang 5 tidak hadir, tapi karena dokumen pembuktiannya kami kasih ruang kepada pemohon untuk menghadirkan di minggu depan, ya kan ya. Kemudian juga termohon kami minta pertama menghadirkan prinsipal. Iya, sama nanti bukti pengiriman surat. Nah, surat permohonan yang pertama yang tanggal 13 Januari, kalau memang ada bukti dari JET-nya atau dari di scan screenshot saja bahwasanya kita ada dulu mengintip pada saat itu juga ada persoalan ya. Nanti biar kita proses. Nah, kemudian juga minta untuk bisa dihadirkan. Kalaupun tidak, tolong kuasai materinya ya. Tolong kuasai materinya semua, apa yang menjadi persoalan, dan sehingga kami jawab itu kami tanyakan bisa dijawab. Tanggal berapa ya? Sudah mulai ya? 13 ya. Soalnya ini libur panjang nanti 14, 15, 16, 17. Habis itu masuk lagi lebaran haji ya. Tanggal 13 hari Rabu tanggal 13. Kita sudah hari Rabu tanggal 13. Oke, baik. Ada pertanyaan? Ya, seperti biasa. Ya, jam 10. Ya. Ada pertanyaan dari pemohon? Dari termohon? Cukup ya, baik. Oke, sidang penyelesaian sengketa informasi dengan nomor register perkara 018 dan 019 garis miring KIP dan seterusnya antara Gerakan Rakyat Anti Korupsi dengan Kepala Desa Olak dan Kepala Desa Simpang 5, kita tunda persidangannya pada hari Rabu tanggal 13 Mei tahun 2026 pukul 10 dengan agenda pembuktian dari pemohon dan kemudian juga jawaban silakan secara tertulis, kemudian pembuktian sekaligus silakan nanti disampaikan, kemudian kami sampaikan kepada para pihak khususnya pemohon dengan termohon bahwa pemberitahuan ini adalah pemberitahuan secara resmi sehingga kami tidak panggil lagi secara patut kecuali Kepala Desa Simpang 5, nanti kami akan panggil secara patut. Demikian sidang dinyatakan cukup dan Majelis Komisioner akan meninggalkan ruang sidang, hadirin dimohon berdiri.